Pemirsa, Kementerian BUMN menegaskan tetap fokus pada upaya penyelamatan maskapai nasional Garuda Indonesia. Opsi memakai maskapai Pelita Air untuk menggantikan Garuda masih dikesampingkan. Penyelamatan maskapai nasional Garuda Indonesia dari ancaman bangkrut akibat hutang masih terus dilakukan. Kementerian BUMN menegaskan pihaknya masih berupaya melakukan negosiasi ulang dengan para lessor terkait dengan piutang Garuda Indonesia yang nilainya mencapai 70 triliun rupiah. Dengan cara renegosiasi tersebut, Garuda Indonesia diyakini akan tetap hidup tanpa disuntik penyertaan modal negara. Sementara mengenai opsi Pelita Air yang diisukan akan menggantikan Garuda Indonesia, Kementerian BUMN menyatakan hal tersebut belum menjadi fokus utama Kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas. Ya, pemirsa, Indonesia seolah menjadi kuburan burung besi pasca deregulasi industri penerbangan pada 2000. Setelah euforia mendirikan perusahaan penerbangan, maskapai domestik mulai berguguran. Bahkan yang sudah memiliki pengalaman terbang puluhan tahun harus tumbang. Persaingan ketat di industri penerbangan sejak tahun 2000 menciptakan ekosistem baru, yakni yang kuat yang bertahan. Kini hanya grup Lion Air dan grup Garuda Indonesia yang berkompetisi di dunia penerbangan domestik dan beberapa internasional. Saat pandemi, nasib Lion Air tidak terlalu buruk karena sejak awal maskapai ini menerapkan sistem low cost carrier. Nasib buruk justru melanda Garuda Indonesia sebagai maskapai kelas wahid. Garuda tidak mampu mendulang penghasilan dengan hasil yang maksimal di penerbangan domestik maupun internasional. Ditambah beban utang yang menggunung membuat Garuda Indonesia semakin terpuruk. Pemerintah pun mewacanakan Garuda Indonesia akan ditutup dan rencananya dialihkan ke Pelita Air Service, anak perusahaan dari PT Pertamina Persero. Ya, untuk membahas mengenai upaya penyelamatan maskapai nasional Garuda Indonesia, kita akan berbincang banyak. Di studio sudah ada Mas Anton Krisbianto, Deputi Managing Editor Koran Sindo. Selamat sore, Mas Anton. Selamat sore, Mas Ajan. Ini yang menarik, Koran Sindo mengangkat headline tetap Garuda atau Pelita, gitu ya. Iya. Kenapa ini menjadi menarik bagi Koran Sindo? Ya, karena kemarin kan ada wacana dari pemerintah, isu yang menyatakan bahwasanya Garuda akan ditutup dan kemudian diganti oleh Pelita. Tapi dari pengamatan kami itu terkesan hal yang bisa dikatakan agak mustahil ya, karena memang dua-duanya memiliki core bisnis yang berbeda gitu. Yeah. Karena Garuda memang core bisnisnya sudah di penerbangan, sementara Pelita Air kan selama ini sebagai anak usaha pendukung bisnis Pertamina di sektor migas yang core bisnisnya di oil and gas gitu. Iya, tapi headline-nya adalah pilihan Garuda atau betul. Pelita. Ini kan satu hal yang memang menjadi dilematis setidaknya gitu ya kesannya. Ya, karena itu berangkat dari statement Kementerian BUMN yang menyatakan bahwasanya opsi Pelita sebagai pengganti Garuda. Nah, di situ kami mencoba untuk mengulas kenapa harus Pelita gitu kan. Kenapa tidak Citylink saja yang memang memiliki core bisnis yang sama dengan Garuda Indonesia sebagai induknya gitu kan. Apalagi kalau dilihat dari sisi bisnis, Citylink dengan konsep low cost carrier-nya sepertinya lebih menguntungkan dibandingkan dengan Garuda, dan mereka sudah memiliki pengalaman panjang untuk penerbangan berjadwal ya, untuk passenger services. Sementara Pelita Air kan selama ini bisnisnya hanya pada penerbangan charter dan juga untuk pesawat-pesawat yang memang kapasitas kecil termasuk helikopter. Baik, dan di pekan ini sebetulnya kan sudah ada juga ya launching Pelita Air itu sendiri, begitu kan, menunjukkan tadi ya pilihan itu kayaknya semakin kuat, walaupun menurut Anda itu tidak mungkin atau seperti apa? Mungkin saja itu dilakukan Pelita di spin off dari induknya, kemudian dia akan menjadi maskapai yang stand alone berdiri sendiri gitu, ikut berkompetisi di penerbangan domestik. Tetapi apakah mungkin gitu di tengah kondisi seperti saat ini Pelita harus berkompetisi dengan Garuda Indonesia ataupun dengan Citylink dan 3 maskapai lain yang masih beroperasi di Indonesia. Sementara kita tahu bahwasanya bisnis penerbangan ini kompetisinya kian ketat gitu kan, dengan jumlah penumpang yang tidak
begitu naik signifikan 3 tahun terakhir. Baik, dan Koran Sindo juga mengangkat soal nasib dari maskapai tidak hanya Ya, di tanah air tapi juga di dunia iya yang betul. bertumbangan. Ya, karena kondisi pandemi seperti sekarang ini banyak sekali pembatasan-pembatasan, banyak juga sekali kebijakan negara-negara di Asia, di Eropa untuk membatasi mobilisasi masyarakat internasional masuk ke sebuah negara sehingga banyak maskapai nggak hanya di Indonesia tapi Ya. di dunia juga yang mengalami hal yang seperti yang dialami oleh Garuda Indonesia. Baik, kalau mengutip dari pernyataan Direktur Garuda, ini kan restrukturisasi sedang terus fokus dilakukan. Iya. Tapi menurut pengamatan Koran Sindo seperti apa sih kondisi realnya yang terpotret oleh para Ya, jurnalis? kami mengamati sebenarnya permasalahan Garuda ini tidak hanya terjadi saat ini. Ya, Itu sudah terjadi sejak awal tahun 2000 ya kan. Di mana emang ini banyak yang bilang ini dalam tanda kutip dosa masa lalu. Emang iya, karena sejak pasca 98 krisis moneter, utang Garuda yang dikonversikan dalam bentuk US dollar kan meningkat gitu. Disitulah mereka melakukan restrukturisasi dengan harapan bisa melakukan cicilan lebih ringan lagi dengan tenor yang lebih panjang. Dan perlu diingat bahwasanya Garuda Indonesia memiliki pendapatan fixed income dari penerbangan haji. Nah, kalau kita lihat 2 tahun ini dari periode 2020 dan 2021, pemerintah Arab Saudi kan menghentikan untuk penerbangan umroh dan haji. umroh dan haji. Nah, dan disitulah yang sebenarnya sejatinya merupakan backbone Garuda dalam mendulang uang tidak ada gitu, sehingga pada bulan ini jadilah isu itu kemudian diangkat mencuat ke publik. Baik, dan untuk bicara tentang krisis keuangan yang melanda Garuda, kita juga sudah terhubung dengan Presiden Direktur Aviantor Indonesia, Pak Ziva Narendra. Selamat sore. Selamat sore Mas Ajan, Mas Anton. Selamat Baik. sore. Pak Ziva, ini langsung saja bicara tentang kondisi keuangan Garuda yang Anda ketahui seperti apa sejatinya. Saya menggaungkan apa yang tadi Mas Anton sampaikan ya, dan itu sangat menarik sekali tajuk dari Koran Sindo bahwa maskapai nasional sudah mengalami pendarahan atau krisis justru pada sejak awal deregulasi tahun 1999. Tahun 2000 kita mulai melihat lahirnya maskapai-maskapai baru terutama di segmen LCC. Waktu itu diawali dengan Lion Air, kemudian ada Batavia, Star Air, kemudian berlanjut dengan Adam dan selanjutnya. Namun khusus mengenai Garuda saat ini memang kita tidak bisa kesampingkan bahwa ini harus dirunut ke latar belakangnya. Jauh sebelum deregulasi tersebut bagaimana kondisi keuangannya, kemudian momentum yang sempat menaikkan nama Garuda dan reputasi Garuda pada saat mereka IPO tahun 2012, dan kemudian dilihat dari performa keuangannya termasuk dari return of equity, return of asset yang paling menunjukkan sebuah performa yang rendah itu 2014, kemudian pada tahun 2018-19 mengalami krisis lagi karena naiknya biaya aftur dan lain-lain sehingga akhirnya pandemi sekarang. Jadi kita tidak bisa kesampingkan bahwa ini adalah compounding atau penumpukan dari krisis jangka panjang. Tidak bisa hanya kita lihat dari pandemi ini gitu Mas. Iya, tapi terkait dengan kondisi Garuda saat ini, benarkah di ujung tanduk? Kita bisa bilang demikian ya. Saya sih tidak mengatakan bahwa ini sudah tidak ada pilihan lain. Kemarin setelah bulan puasa dan lebaran kita kan masih melihat ada 4 opsi yang disampaikan oleh BUMN dan DPR, tapi sampai sekarang kan kita mulai mengerucut ini. Kita lihat juga maskapai besar lainnya di negara lain seperti tadi disampaikan Italia, kemudian Thai Airways gitu ya, kemudian Singapore Airlines pun sempat merampingkan operasinya dengan mengoperasikan kembali pesawat berbadan kecil pada awal pandemi kemarin. Jadi kalaupun misalnya Garuda Indonesia menemukan jalan keluar, masih ada secercah harapan untuk bertahan, namun saya kira itu akan menjadi skala yang sangat lebih kecil dan lebih ramping dan optimal. Tidak bisa berjalan dengan struktur atau skala operasi yang jalan sekarang, begitu Mas. Jadi harus seperti apa jika tidak ingin babak belur hingga 2024? Restrukturisasi hutang dan tanggung jawab pada pihak ketiga, baik itu di domestik maupun internasional, termasuk lessor, kemudian mendapatkan confidence lagi atau keyakinan dari para investor atau dari pihak penjamin dalam hal ini financing atau perbankan ya. Dan kemudian juga mengutamakan untuk fokus ke segmen pasar domestik. Memang realitanya performa domestik kita itu lebih bagus dibanding internasional, terkecuali
pada saat musim-musim penerbangan haji atau umroh. Namun untuk mengurangi kebocoran, memang lebih optimal kalau kita Garuda Indonesia memfokuskan pada segmen pasar domestik. Dan tentunya untuk aset-aset khususnya pesawat yang tidak perform, sebaiknya juga tidak lagi dilanjutkan seperti pesawat CRJ dan mungkin ATR yang bisa di-offsetkan ke anak perusahaan seperti Citylink dan lain-lain. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihat Kementerian BUMN sendiri bagaimana terkait dengan restrukturisasi ini sendiri dan adanya wacana yang dimunculkan tentang Pelita Air? Dalam beberapa bulan terakhir saya sih tidak terlalu mengindahkan ketika ada nama pengganti Garuda ya dan tanda kutip karena ini kan masih dalam batas wacana. Saya hanya menyayangkan bahwa setiap kali ada cetusan ide tersebut, tentunya ini kan berdampak secara moral kepada teman-teman sahabat-sahabat kita yang masih bekerja di Garuda Indonesia. Oke. Nah, kita melihat ada efek moral di sini. Tapi apakah salah juga melihat alternatif? Tidak ada salahnya. Namun ada baiknya seperti tadi yang disampaikan Mas Anton, perlu pengkajian karena kalau kita bandingkan antara Pelita dan pada saat itu sebelumnya Citylink pernah disebutkan, ini adalah dua tipe maskapai yang skema operasinya sangat berbeda, ya kan? Jadi itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar dan juga investasi yang tidak sekecil, gitu. Jadi saya kira ini akan perlu pengkajian lebih dalam, gitu, Mas Ade. Baik, ini ke Mas Anton nih. Kalau tadi bicara tentang memunculkan wacana di tengah masalah, ini sebetulnya tanda-tanda seperti apa sih atau geliat seperti apa yang coba untuk ditampilkan? Ya, mungkin Pelita adalah sebagai salah satu opsi saja ya, karena kalau dilihat dari sejarah bisnis mereka ini jelas berbeda gitu. Sementara perlu diingat juga untuk menutup Garuda bukan pekerjaan yang mudah karena statusnya adalah sebagai perusahaan publik yang tercatat di bursa. Jadi pemegang sahamnya bukan hanya pemerintah, tapi juga institusi ataupun individu juga banyak. Jadi menurut kami menyorotinya pada benar nggak sih ini Garuda akan ditutup gitu? Ya. Apakah layak nggak sih Pelita? Seberapa seriuskah Iya, seberapa gitu ya? seriuskah pemerintah ini mewacanakan ini? Apakah ini hanya sekedar wacana saja ataukah memang serius gitu kan? Kemudian sejauh mana sih kemampuan Pelita Air untuk berubah menjadi sebuah maskapai penerbangan gitu? Apakah Pertamina memiliki anggaran untuk menyiapkan segala macam infrastrukturnya kan itu saya pikir kami pikir perlu dilakukan kajian mendalam gitu. Baik, ini kita tanyakan ke Pak Ziva kalau begitu. Anda sendiri melihat bagaimana kondisi atau kekuatan dari Pelita Air sendiri, Pak Ziva? Ya, karena saya dulu juga banyak berinteraksi dengan Pelita Air, kita sama-sama bergerak di bidang penerbangan tidak berjadwal ya, niaga tidak berjadwal. Pelita Air mempunyai reputasi dan juga segmen pasar yang kuat yang sudah berlangsung kurang lebih 50 tahun ya gitu. Dan jadi segmen pasarnya pangsa pasar sudah ada sebetulnya. Untuk kemudian dikonversi untuk ke penerbangan komersil berjadwal, sebetulnya Pelita Air sudah mengantongi izin tersebut AOC 121 di atas AOC 135 yang juga mereka jalankan saat ini yaitu niaga tidak berjadwal. Namun kan untuk membuka operasi menjadi rute yang reguler, berjadwal, dengan membawa penumpang berbasis tiket, ini kan bisnis modelnya sangat-sangat berbeda sekali dan tentunya Pelita Air akan menjadi sesuatu venture yang baru. Jadi butuh pengkajian lebih dalam seperti Mas Anton sampaikan tadi. Namun saya juga melihat di sini bahwa kondisi Garuda Indonesia dan maskapai-maskapai lain, ini saya agak lompat sedikit subjeknya, ini tidak terlepas dari lanskap industri penerbangan kita yang sangat tidak stabil dan sangat penuh resiko. Dan ini saya kira menarik untuk kita kembali ke tajuk dari Koran Sindo yang mengkilas ke belakang ke awal tahun 2000-an bahwa lanskap penerbangan Indonesia ini tidak pernah stabil. Setelah krisis 98, kemudian kita menghadapi ada waktu itu bom Bali, kemudian sebelumnya ada kejadian serangan September 11, kemudian ada wabah SARS, kemudian ada krisis global 2008, kemudian ada juga krisis energi, dan sampai dengan kenaikan harga tiket tahun 2019 akhir. Jadi kalau kita memiliki fondasi yang kuat sebagai industri, ini tentunya bisa lebih tertopangi. Tapi karena industri mengikuti iklim regulasi yang berubah-ubah dan kemudian tidak ada strategi jangka panjang, jadinya industri penerbangan ini sangat-sangat high risk sekali dan itu sangat terlihat dari pihak ketiga gitu, Mas. Iya, ini menarik sekali karena tadi juga disampaikan oleh Koran Sindo bicara tentang industri maskapai penerbangan
satu persatu ya bertumbangan di tengah euforia sejak tahun 2000. Tapi nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak Ziva dan Mas Anton. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News.